Keadaan alam yang bersahabat serta tanah yang subur menjadi alasan berkembangnya peluang usaha khususnya di bidang pertanian. Di Desa Grabak, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, terdapat beberapa usaha bidang pertanian yang berupa sentra pembibitan tanaman, baik tanaman sayur maupun buah-buahan. Salah satunya yaitu pembibitan cabai yang ada di Dusun Ngeleter. Budidaya tanaman cabai termasuk salah satu peluang usaha yang menggiurkan, karena harga cabai pada musim tertentu mampu mencapai puncak harga tertinggi, sehingga tanaman cabai bisa menjadi agribisnis yang banyak digemari petani. Salah satu pengusaha pembibitan cabai adalah Pak Ahmad Faizin. Beliau telah menekuni usaha ini selama 10 tahun, dari tahun 2006 sampai saat ini. Ya, karena kalau pembibitan cabai itu melihat dari segi area tempat. Di sini memang area pedusunan dan juga pangsa pasarnya itu banyak yang membeli cabai itu. Kebutuhan di dalam pembibitan cabai itu yang pertama itu rumah greenhouse ya, seperti atapnya, mungkin dari segi perangkaian itu untuk menyelamatkan dari penanaman bibit-bibit yang tersedia di bagi-bagi itu. Budidaya pembibitan cabai tergolong mudah untuk dilakukan. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembibitan cabai, ada banyak hal yang harus diperhatikan, seperti pemilihan benih unggul, keadaan cuaca, perawatan, dan lain-lain. Dari tahap awal yaitu menyiapkan tanah yang berisi campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 8:1 yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan akar, sehingga saat ditanam memiliki peluang hidup yang besar. Kemudian, tanah dimasukkan ke dalam polybag dan disusun dalam beki atau namban dari kayu. Setelah itu, tanah yang telah masuk polybag disiram dengan air. Hal ini dilakukan agar tanah lebih mudah untuk dilubangi dengan jari atau diponjo. Kemudian, benih dimasukkan satu persatu ke polybag dan ditutup dengan tanah hingga benih tidak terlihat. Ciri-ciri bahkan dari nampaknya benih yang belum kita tanam itu, kalau bibit yang berkualitas dengan yang tidak berkualitas sebenarnya dibikin bibit itu tidak ada bedanya. Tapi waktu petani itu bisa membedakan bercocok tanam bibit yang berkualitas itu nantinya setelah produksi. Setelah produksi usia kira-kira 110 hari itu bibit yang ditanam itu nanti akan berbuah lebat. Jadi untuk yang F1 itu sangatlah lebat. Jadi kalau untuk cabai keriting itu bisa menghasilkan satu pohon kira-kira 165 butir cabai. Itu kalau penyiramannya itu sebenarnya bisa dilakukan dari mulai pagi hari atau sore hari, nanti melihat dari segi kelembapan, tingkat kelembapan media itu, karena bibit itu kan butuh istilahnya pengawasannya. Jangan sampai kalau misalnya ini nanti kekeringan, ini kan masih kecil, artinya kan butuh perhatian, jadi harus dijaga tingkat kelembapannya. Jadi kalau sampai ketelatan kita itu ngasih istilahnya penyiraman, nanti akan layu lebih awal tuh. Jadi nanti tetap kita sayangkan seperti itu. Jadi nanti jangan sampai bibit-bibit itu terlalu kering kalau masih kecil, lagi umur-umur 10 hari seperti ini, jangan sampai kekeringan. Bila bibit-bibit cabai sudah mulai tumbuh,
Selanjutnya disimpan di tempat yang berpenutup plastik transparan agar terlindung dari air hujan dan panas matahari langsung. Karena sinar matahari langsung dapat menyebabkan bibit kekurangan air dan kering, sehingga kuncup daun akan layu. Setelah kurang lebih 1 bulan, bibit cabai akan memiliki 3-4 helai daun. Saat itulah bibit sudah siap dijual atau ditanam. Dalam pembibitan cabai, kendala yang dihadapi dalam pembudidayaan antara lain penyakit busuk batang yang dikarenakan batangnya patah akibat jamur, daun berubah menjadi keriting akibat dari cuaca yang tidak menentu, serta hama walang, wereng, kutu daun, dan trip. Cara mengatasinya dengan penyemprotan insektisida sejak dini. Jika terlambat, dapat menyebabkan hama sulit dikendalikan dan menyebabkan bibit tidak tumbuh optimal. Kalau dukanya itu kan gini ya, kalau dari petani itu sendiri mengalami kesusahan seperti pangsa panennya cabenya itu kurang laku di pasaran, mungkin itu terjadi harga 7.000 ke bawah, itu pasti petaninya mengalami drop, istilahnya drop di dalam permodalan, bahkan di dalam keuntungan itu drop. Artinya itu juga meliputi pembibitan. Kalau nantinya petani pada libur untuk tanam, prei karena mendesak modalnya udah habis, yang kemarin panen kemarin itu tidak bisa untuk istilahnya mendongkrak kembali untuk bercocok tanam kembali karena memang ada kerugian. Nah, jadi pembibitan juga kena imbasnya. Itu dukanya. Tapi kalau sukanya, kalau pasarnya bisa terjaga seperti bulan-bulan ini kan kadang 10.000, 15.000, 20.000 sampai 30.000 ya harganya yang untuk bulan-bulan ini. Nah, itu mereka pasti istilahnya senang, semangat itu, mendorong untuk wah bagaimana saya harus tanam-tanam yang lebih banyak itu. Selain bibit cabai, di Desa Grabak juga terdapat pembibitan sayuran yang lainnya, seperti tomat, terong, sawi, pepaya, dan sebagainya. Cabai itu sebenarnya lebih khusus ketimbang dibanding dengan bibit terong. Kalau bibit cabai itu kan rawan sama jamur-jamur daun, jamur-jamur batang, bahkan tingkat kebusukannya lebih tinggi. Yang tanaman yang lebih baik bibit ya, itu khususnya di bibit itu nanti dari mulai sudah dimasukkan benih itu pengawasan tuh ketat, karena itu jangan sampai benih-benih itu nantinya dikeluarkan ketika diproduksi itu kecambahnya terlalu tinggi, itu bisa bengkong, nanti juga di bibitnya nggak bisa berdiri tegak seperti ini. Jadi kalau yang istilahnya telat itu nanti bengkong, itu membengkong. Jadi harus istilahnya mendapatkan pengawasan yang sangat ketat di waktu bibit itu mulai dimasukkan ke polybag sampai 1 minggu itu untuk ditata seperti ini. Jadi biar nanti mendapatkan udara yang luas beserta dari terobosan dari sinar matahari itu. Yang perlu perhatikan petani istilahnya ya, diperhatikan petani itu sendiri kalau untuk tanam bibit itu yang pertama juga mengutamakan kualitasnya terlebih dahulu. Jadi sebelum ditunjang oleh lahan, ya betul lahan itu harus bagus ya, lahan ada pupuknya, ada pupuk kandangnya, pupuk kimia, dan juga pengolahan tanah, bagaimana nanti ketinggiannya, bedengan. Nah, tapi setelah itu yang lebih utama benih. Dari benih maupun bibit ini petani harus bisa memilih mana yang lebih bagus dan juga belinya di mana. Itu kadang benih kan
belum tentu di pasaran semuanya bagus. Ya kalau untuk melihat tahun ini ya, itu hasil dari rekapan laporan itu banyak yang menanam cabai dan tomat untuk bulan-bulan ini. Untuk tahun ini ya istilahnya lebih masuk sama itu rawit putih. Untuk sistem penjualannya, pembeli bisa memesan atau mendatangi langsung ke tempat pembibitan cabai. Jika konsumen membeli bibit dalam jumlah besar, maka konsumen berhak mendapat jasa pesan antar dari penjual. Pertama, memilih bibit siap tanam itu karena mudah. Maksudnya mudah, cara perawatannya itu mudah, dalam arti mudah. Kalau mau buat sendiri itu banyak resikonya. Ada yang katanya enggak bisa tumbuh lah, atau resiko yang bisa busuk batang lah. Nah, kalau beli kan tinggal beli begitu penak lah. Kalau saya dalam sekali tanam ya kira-kira 10.000. Rata-rata bibit yang berkembang atau yang tidak itu tergantung dengan musim. Nah, kalau musimnya bagus ya mungkin bisa 90% bagus. Tapi kalau musimnya cuacanya kayak zaman sekarang, itu cuacanya kadang hujan, kadang panas, itu ya mungkin angka kematiannya bisa nyampe 20%. Untuk cabai, harganya Rp170. Untuk tomat, harganya Rp225. Dan untuk terong, harganya Rp250. Omset yang dihasilkan dari pembibitan cabai bisa mencapai 16 juta sampai 30 juta per bulan. Pembibitan cabai banyak diproduksi oleh masyarakat Grabak yang mayoritas dikerjakan kalangan ibu rumah tangga dan pekerja rumahan. Sehingga dengan adanya usaha pembudidayaan tanaman cabai dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan karena perawatannya yang tidak sulit dan permintaan pasar yang selalu tinggi. Selain itu, usaha pembibitan tanaman dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.